Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kembali lagi bersama saya. Kita akan belajar bimbingan dan konseling. Hari ini kita akan masuk di layanan bimbingan dan konseling mengenai cita-cita dan karir. Nah, sebelum kita belajar, mari sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita masuk materi ya. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang banyak hal tentang karir, tentang cita-cita. Kali ini kita akan membahas tentang lebih dalam bagaimana sih cara supaya kita bisa menggapai cita-cita kita dengan baik. Nah, usia anak-anak sekarang yang masih di MTS itu baik sekali supaya kita menyusun bagaimana kita untuk menggapai cita-cita kita dengan baik. Nah, salah satunya kita harus konsentrasi dan rutin untuk mengerjakan tugas-tugas kita. Oke, judul kita hari ini adalah gini. Oke, dari judul kita tadi, kita tahu bahwa materi kita hari ini adalah tentang cita-citaku dan karirku. Nah, kita harus tahu dulu bagaimana cara kita untuk menggapai cita-cita kita. Dulu, waktu pas SD, waktu pas TK, atau waktu pas masih kecil, ketika ditanya, anak-anak pengen jadi apa sih? Nah, pasti jawabannya tuh banyak banget. Ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi polisi, ada yang mau jadi tentara, atau banyak lagi cita-cita yang lainnya. Nah, bicara tentang cita-cita, kita semua wajib punya cita-cita. Kenapa? Kalau kita punya cita-cita, maka hidup kita terarah. Ketika kita sudah punya cita-cita yang kita bayangkan, wah, aku pengen jadi guru, maka dari sekarang kita harus belajar gimana sih sosok guru yang kita kagumi, terus apa-apa saja sih yang harus kita pelajari. Nah, pentingnya kita punya keinginan, punya cita-cita yang harusnya nanti menjadi karir kita, itu akan membuat kita menjadi anak yang sukses. Nah, bagaimana sih cara menggapai cita-cita? Ini dia, lihat di sini. Nah, itu adalah salah satunya. Apakah poin pertamanya? Ayo, siapakah yang udah menjalani poin pertama? Nah, ayo coba tanyakan sama diri masing-masing. Yang pertama, bagaimana kita menjaga konsistensi kita belajar dari sekarang? Anak-anak belajarnya gimana di rumah? Apakah belajarnya udah serajin seperti di sekolah? Ada evaluasi atau tidak? Hari ini yang diberikan guru, apakah di rumah dipelajari lagi? Hayo! Nah, poin pertama, kita harus konsisten belajar. Yang kedua, ini dia. Poin kedua adalah kembangkan apa yang udah kita miliki. Nah, apa sih yang udah kita miliki? Potensi diri kita. Mulai dari potensi apa yang kita punya. Apakah kita punya potensi di bidang olahraga? Atau kita punya potensi di bidang menari? Atau kita punya potensi di bidang pertanian? Atau potensi kita dalam bidang eksak? Potensi kita dalam bidang hal yang banyak lainnya lagi. Nah, misal kita suka sekali dalam bidang menari, tekuni dulu menarinya, lalu sekolah menari, dan akhirnya kita menjadi penari yang profesional. Atau kita suka bidang olahraga. Ketika kita suka bidang olahraga, misalnya laki-laki itu lebih dominan, biasanya suka di sepak bola. Ketika dia suka sepak bola, maka di sekolah dia sekolah dengan seperti biasa, dan di luar sekolah ikut kegiatan ekstrakurikuler dengan mengikuti pelatihan sepak bola. Lalu ketika sudah dewasa, ikut jenjang karir sampai pada akhirnya dia menjadi pemain sepak bola profesional. Nah, yang ketiga, ayo sini. Nah, anak-anak, apakah sudah melakukannya? Nah, yang ketiga ini susah-susah gampang. Kenapa susah-susah gampang? Kita harus membuat mindset kita itu lebih maju, berpikir lebih ke depan. Bagaimana cara kita menggapai cita-cita kita? Apakah kita bisa menggapai cita-cita kita dengan hanya tidur terus? Tidak bisa dong. Kita harus benar-benar menggapai cita-cita kita dengan proses yang sudah ditentukan. Misal, kita menjadi seorang dosen. Kalau menjadi seorang dosen, maka kita harus sekolah dari jenjang ke jenjang. Mau itu dia dari TK, mau dia itu dari langsung masuk A. Terus ada ibtidaiyah, ada lagi sanawiyah, ada lagi aliyah. Lalu pasti anak-anak harus kuliah tentunya. Ketika kuliah, anak-anak gak bisa kuliahnya cuma sekali doang. Jadi anak-anak harus kuliahnya sampai S2, S3, bahkan S yang banyak. Nah, tujuannya ketika mindset kita berpikir lebih ke depan, maka cita-cita kita akan mudah tergapai. Kalau kita hanya bercita-cita, oh nanti tamat sanawiyah, udah deh gak sekolah lagi, gimana cita-cita yang mau tercapai? Kira-kira tercapai nggak tuh cita-citanya? Oh, tidak
Tidak bisa, tentu tidak bisa tercapai. Ketika tamat sanawiyah, kita harus ke jenjang selanjutnya. Apalagi kalau kita punya cita-cita yang sangat tinggi, maka harus dimulai dari sekarang. Oke, itu tadi poin yang ketiga. Sekarang kita masuk poin yang keempat. Nah, yang keempat ini dia. Nah, yang keempat ini kita harus menyukai cita-cita kita dari sekarang disukai. Karena kalau kita suka, maka kita akan lebih bahagia. Lalu kita akan merasa sangat senang ketika menjalani semuanya. Nih, ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Itu artinya ketika kita sudah mengenal cita-cita kita dari sekarang, kita sudah tahu nih apa nih yang harus aku lakukan. Kita akan mencintai pekerjaan kita tersebut hingga pada akhirnya kita sukses menggapai cita-cita kita. Oke, dari sekian banyak tadi, kita bisa lanjut selanjutnya. Apa sih trik selanjutnya? Trik selanjutnya adalah gimana caranya kita menggapai cita-cita kita. Ini dia. Nah, cita-cita kita ketika sudah semua tersusun, maka yang keenam ini adalah jangan pernah menyerah dan selalu mencoba. Ketika kita mendapatkan kegagalan, maka kita harus tetap bangkit. Ketika kita gagal hari ini, maka kita harus bangkit di hari esoknya. Kalau hari ini kita gagal, lalu kita menangis dan kita tidak mau lagi, maka stop. Anda tidak akan pernah mendapatkan cita-cita Anda. Makanya, ketika kita sudah gagal hari ini, jadikanlah kegagalan itu adalah guru terbesar kita. Karena banyak orang yang tidak mau belajar dengan kegagalan. Kenapa? Gagal itu sakit sekali, sangat sakit. Ketika sudah gagal, kalau kita tidak mau bangkit lagi, maka kita akan terpuruk dengan kegagalan kita. Tapi, kalau kita mau bangkit, maka kesuksesan di depan akan luar biasa. Yang terakhir, yang paling penting, yaitu berdoa. Ketika kita berdoa kepada Allah dengan apapun yang kita inginkan, maka akan mudah kita mendapatkannya. Setelah beberapa tadi yang sudah saya jelaskan, maka berdoalah kunci paling utama ketika kita mau mendapatkan cita-cita kita dan karir kita menjadi orang-orang yang sukses di kedepan harinya. Oke? Sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan hari ini anak-anak paham atas apa yang saya sampaikan dan nanti bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya cita-citanya tercapai dan menjadi orang sukses.